Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Lihat saja, pendiri Tokopedia gabung Anies Baswedan ya. Anies Caimin jadi co-kapten Timnas Amin. Ini sangat luar biasa begitu kan. Jadi arahnya itu teknokrat yang punya pengalaman di situ begitu kan. Yang punya pengalaman untuk memajukan bangsa begitu kan ya. Ini agak berbeda dengan yang lain begitu kan ya. Mengapa saya sejak awal mengatakan bahwa wah ini tidak ada orang yang kemudian tersandra di dalamnya begitu kan ya. Tidak ada kasus apapun di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ini bukan dari kalangan orang politisi begitu kan. Tetapi ini dari kalangan teknokrat di situ yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Inilah cara-cara Anies Baswedan mengambil ya, mungkin dari para menterinya nanti tidak ada yang di kalangan politisi begitu kan ya. Jadi pada hakikatnya dari kalangan teknokrat itu begitu. Itu menunjukkan formalitas, ada formasi timnas dari Anies Baswedan Caimin ini begitu kan. Sangat luar biasa kok begitu kan, apalagi pendiri Tokopedia begitu kan ya. Maka disinilah ya bisa saja ya persaingan Tokopedia dengan yang lain bisa saja lebih masif nanti begitu kan ya. Apalagi ini kan masuk di Go Kapten Timnas Anies Baswedan di situ begitu. Dan bahkan saya yakin dan saya yakin-yakinnya bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, realitas dan popularitas Anies Baswedan yang kemudian sudah menduduki di urutan kedua begitu kan ya. Ini akan bisa saja di detik-detik akhir itu urutan pertama begitu kan ya. Apalagi banyak orang-orang teknokrat yang kemudian gabung yang menjadi Kapten Anies Baswedan ya. Kita lihat saja. Pendiri Tokopedia gabung Anies Caimin jadi kapten ya Timnas Amin ya. Semoga kolaborasinya membawa hasil yang positif untuk semua pihak ya. Selamat ya tiapku ya Tokopedia ada tambahan 1.000 perak lagi. Kita doakan saja semoga yang terbaik untuk bangsa ini ya. Kaget sih ya buat ini in positive way ya. Gue yakin beliau dipilih karena expertise ya di IT ya. Bravo Bang Leon. Ya pasti banyak yang tak suka abang jadi tim inti karena stigma ya andalan mereka terbantahkan seketika ya. Perubahan itu nyata katanya ya. Aku suka tipe pemimpin bijaksana berwibawa ya, Cats berprestasi, bisa baca Al-Quran ya. Ingat 2019 ketika Zaki Bukalapak diisukan yang memihak salah satu paslon di Pilpres, Bukalapak langsung nyongsep ya sampai sekarang. Ya kita buktikan aja begitu. Pada akhirnya bukan soal itu sebenarnya sih begitu kan. Bagaimana soal perubahan bangsa kita begitu kan. Bisa saja dalam perdagangan pasar begitu kan ya, dalam di media sosial itu ya harus ada tim di situ begitu kan. Bagaimana nanti ya Anies Baswedan berlaju menjadi presiden misalnya begitu kan ya. Ada orang yang sudah di kalangan teknokrat inilah yang punya kapasitasnya sesuai dengan itu begitu ya. Jadi ada menteri yang tidak sesuai dengan kapasitas itu bisa saja kacau mereka begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu kan ya. Di rezim hari ini apakah sesuai dengan bidang mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya banyak komentar-komentar netizen mengatakan wah Tokopedia begitu kan ya. Ini luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi masih direktur dia, Amin, kalah saham. Jadi banyak sekali yang mengatakan bahwa ini sangat luar biasa begitu kan kepada Tokopedia begitu kan ya. Apalagi sekelas ini kan sekelas politik untuk memajukan bangsa, bukan soal install dari aplikasi sana sini begitu, bukan begitu kan ya. Atau jangan-jangan nanti ada boykot besar-besaran. Ya pada akhirnya saya kira tidaklah begitu. Ngapain kita harus sampai segitunya begitu. Toh pada akhirnya ini produk lokal begitu kan. Jadi saya kira bahwa ini sangat luar biasa lah begitu kan ya. Sekelas pendiri Tokopedia aja gabung ke situ begitu kan. Saking nyatanya perubahan begitu ya. Ini pendiri Tokopedia gabung Anies Caimin ya. Jadi co-kapten Timnas Amin ya. Bahkan ya pendiri PT Tokopedia Leontinus Alpha Edison ya resmi menjadi co-kapten 7 tim ya nasional pemenangan ya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Timnas untuk ya Pilpres di 2024 ya.
Kita buktikan bersama apakah ini nanti menjadi nyata bahwa ini adalah perubahan begitu ya. Kita lihat saja. Nama Lautinus diumumkan langsung oleh Anies Baswedan di Jalan Diponegoro nomor 10 ya, Menteng Jakarta Pusat ya, dan 11 co-kapten lainnya akan membantu kerja ya Ketua Tim Amin ya, Marsikal Madya TNI Purnama Muhammad Sauki Alaidurs. Bahkan ada juga pengusaha ya ternama Thomas Trikasih Lempong yang Menteri Perdagangan 2015-2016 sekaligus juru bicara Anies ini didapuk sebagai co-kapten 2 ya. Bahkan selain ya kapten ya dan co-kapten ya Timnas Amin diisi Sekretaris Jenderal Bendahara dan Tim Hukum Nasional. Ya, Anies menyebutkan tim suksesnya sengaja dibentuk seperti tim sepak bola. Ia berharap timnya bisa mengisi peran satu sama lain untuk memenangkan Anies Caimin di Pilpres di 2024 mendatang begitu kan ya. Apalagi nanti ada tim Avengers. Di setiap wilayah itu ada tim Anies Baswedan begitu kan ya. Karena kenapa? Karena sudah ada relawan-relawan di situ begitu kan ya. Ada relawan setiap daerah ada. Di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, di berbagai daerah ada. Nanti ada kekuatan juga di situ di per daerah begitu kan. Kan berbeda dengan Prabowo dengan Ganjar di situ begitu kan ya. Yang kemudian di kalangan politisi Jawa Timur siapa? Ada Bu Hovifah begitu kan ya. Terus kemudian ada yang lain di situ begitu kan. Tetapi peran penting di situ bukan seperti itu. Tapi di kalangan teknokrat inilah yang kemudian punya pengalaman dan tidak tersandra dalam kasus apapun begitu kan. Dan menunjukkan bahwa inilah prestasi saya. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Ya bukan omong doang di situ begitu kan ya. Karena begitu banyak di kalangan politisi begitu kan ya. Ketika menjadi ketua relawan diambil menjadi kapten di situ, menjadi pemenangan begitu kan. Pada hakikatnya di Anies Baswedan tidak ada di seperti itu begitu. Inilah menjadi cikal bakal utama kemenangan Anies Baswedan nanti begitu ya. Bahkan Anies menyebutkan tim suksesnya begitu kan sengaja dibentuk seperti tim sepak bola. Dia berharap timnya bisa mengisi ya peran satu sama lain untuk memenangkan Anies Caimin di Pilpres di 2024 mendatang. Ini bagaimana sebuah tim sepak bola ada line up tapi ketika sudah bertanding siapa saja bisa ya tendang bola itu. Ini adalah line up yang mengharapkan memperluas gerak ya. Lantas siapa sebenarnya Lautinus Alva Edison ya? Merujuk pada situs resmi perusahaan, Lautinus dan founder Tokopedia William Tunowijaya adalah pendiri perusahaan belanja online tersebut. Dan dia begitu kan, William disebut sempat menghadapi ya tantangan yang sama pada akhirnya ya menunjukkan menunjuk bahwa tantangan bersama, yakni pembentukan perusahaan kental ya dengan warna sempat menghadapi tantangan yang sama. Pada akhirnya mereka meluncurkan Tokopedia tepat ya pada 17 Agustus 2009. Pembentukan perusahaan yang kental dengan warna hijau ini ditunjukkan ya demi mencapai pemasaran ekonomi digital. Pasalnya ya saat itu William dan Lautinus menganggap masih ada ya jurang ya pemisah antara kota besar dengan kecil. Lautinus merupakan lulusan Teknologi Informasi Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2003 lalu. Data ini tercatat pada halaman LinkedIn pribadi mereka ya. Sesudah Malang yang melintang di dua teknologi dan IT begitu, Lautinus berpengalaman sebagai website developer PT Signet Pratama ya, PT Segiaf System. Di situ selain itu Lautinus pernah bekerja menjadi General Manager DPT Indocom Mediatama pada 2009-2008. Wow, karyanya sangat luar biasa sih sebenarnya begitu kan di situ begitu kan ya. Ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya inilah pada hakikatnya orang-orang berspekulasi begitu kan ya. Kok sehebat ini begitu Anies Baswedan ya bisa membentuk di kalangan teknokrat, di kalangan pengusaha di situ begitu kan ya. Jarang ada di kalangan politisi di situ begitu. Karena pada hakikatnya kepercayaan itu dari masyarakat kan karena di kalangan teknokrat sendiri begitu kan ya. Lihat saja nanti bahwa mungkin inilah yang menjadi cikal bakal untuk memenangkan Anies Caimin di Pilpres ya di 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.